Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 2002112983. Prodi Akuntansi Universitas Riau. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Rio Marpaung dan judul materi Sosial dan Lingkungan Organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Terdapat dua tipe lingkungan organisasi. Pertama, lingkungan eksternal. Adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Kedua, lingkungan internal. Adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Dua tipe lingkungan eksternal. Pertama, elemen aksi langsung. Terdiri dari 1. Konsumen. Konsumen adalah elemen lingkungan eksternal, elemen aksi langsung yang memiliki kedudukan sangat penting dalam organisasi. Hal ini dikarenakan konsumen adalah pengguna utama dari produk atau jasa yang dihasilkan suatu organisasi. 2. Pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku atau input bagi suatu organisasi yang akan menghasilkan jasa atau produk sebagai suatu output atau keluaran. 3. Pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengawas, regulator, dan pendorong dunia usaha. Dalam doktrin laissez-faire, peran campur tangan pemerintah dibatasi yaitu hanya dalam hal regulator atau perumus perundang-undangan, agar iklim pasar bebas dapat terbentuk secara alami. 4. Serikat pekerja. Serikat pekerja adalah elemen yang berfungsi menampung aspirasi para karyawan. Adanya serikat pekerja membuat posisi tawar karyawan terhadap perusahaan semakin kuat. 5. Pesaing. Pesaing atau kompetitor adalah organisasi lain yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama atau berlainan kepada para pelanggan. Elemen tidak langsung terdiri dari 1. Teknologi. Teknologi adalah pendorong utama perubahan. Kemajuan teknologi akan menghemat dari sisi waktu, biaya, dan tenaga. 2. Ekonomi. Kondisi ekonomi secara nasional dapat berpengaruh ke organisasi. Inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengangguran, upah dapat mempengaruhi kinerja organisasi. 3. Politik. Lingkungan politik juga berpengaruh ke dalam dunia usaha. Pembahasan pencemaran lingkungan, undang-undang anti monopoli, pengaturan tentang marger, dan lain-lain dibahas lewat parlemen melalui proses politik. 4. Demografi. Demografi adalah hal-hal yang meliputi beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, agama, dan lain-lain. Lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari 1. Budaya. Dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersamaan oleh anggota suatu organisasi. 2. Karyawan. SDM adalah salah satu faktor penting dalam penunjang keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, proses rekrutmen yang ketat disertai pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karyawan adalah penting agar tercapainya peningkatan kualitas SDM untuk kemajuan perusahaan. 3. Pemegang saham. Pemegang saham adalah orang yang memiliki saham di perusahaan dan oleh karena itu berhak mempengaruhi sebuah keputusan lewat rapat umum pemegang saham. 4. Dewan direksi. Dewan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi mencapai tujuan, dan lain-lain. Di samping lingkungan internal dan eksternal, beberapa ahli juga membagi lingkungan berdasarkan lingkungan khusus dan umum. Lingkungan khusus adalah elemen dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan ini menjadi perhatian besar karena memiliki faktor-faktor yang secara positif atau negatif mempengaruhi efektivitas organisasi. Contohnya, asosiasi pedagang. Lingkungan umum merupakan lingkungan yang berpengaruh tetapi tidak begitu jelas relevansinya.
Contohnya rekayasa genetika di perusahaan farmasi. Hubungan organisasi dan lingkungan. Ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian membuat manajer perlu mempelajari perubahan lingkungan dan langkah menyelesaikan akibat perubahan. Elemen dari ketidakpastian lingkungan adalah ketidakpastian dan kompleksitas. Ketidakpastian adalah kondisi di mana pimpinan perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya. Sedangkan kompleksitas adalah keragaman atau banyaknya elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi. Tekstur lingkungan. Lingkungan tenang acak adalah lingkungan paling sederhana karena perubahan secara perlahan dan bersifat acak. Misalnya toko sepatu dan tas. Lingkungan tenang mengelompok. Termasuk lingkungan cukup stabil namun lebih kompleks dibanding lingkungan sebelumnya. Misalnya industri perkayuan cenderung stabil namun jika terkena dampak isu perusahaan lingkungan dapat mengganggu kelangsungan usaha tersebut. Lingkungan terganggu bereaksi. Perubahan tidaklah bersifat acak namun mengikuti pola tertentu. Misalnya, sepeda motor Honda dengan Yamaha saling bereaksi satu sama lain dengan memunculkan produk terbaru jika muncul produk baru dari merek yang satu. Lingkungan kacau, memiliki kompleksitas tinggi dengan perubahan yang sangat dinamis dan saling berkaitan. Globalisasi dan perkembangan teknologi berperan dalam hal ini. Misalnya, industri telekomunikasi yang berkembang sangat pesat. Strategi mengendalikan lingkungan. Menciptakan hubungan baik dengan elemen-elemen utama yang berpengaruh, seperti integritas dengan perusahaan lain, kontrak jangka panjang, pengangkatan eksekutif, iklan dan humas. Mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya. Merubah bidang usaha, bergabung dengan asosiasi sejenis, aktivitas politik, mempengaruhi perundang-undangan. Lingkungan global. Lingkungan yang berskala internasional, yaitu antara negara dan cenderung semakin tidak memiliki. Proses globalisasi. Tahap domestik. Potensi pasar masih di negara asal. Tahap internasional, terjadi peningkatan ekspor. Tahap multinasional. Telah memiliki fasilitas produksi dan pemasaran di banyak negara. Sepertiga dari penjualan berasal dari luar negara asal. Tahap global. Melakukan globalisasi secara penuh di mana sumber daya maupun penjualan dapat dilakukan di negara mana saja yang memiliki biaya terendah. Lingkungan internasional. Pertama, ekonomi. Merupakan kondisi ekonomi di negara organisasi internasional beroperasi. 2. Hukum dan politik. Adanya risiko dan instabilitas politik suatu negara. 3. Lingkungan sosial dan budaya. Adalah budaya suatu bangsa, yaitu berupa pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, serta model umum perilaku dan cara berpikir yang dianut bersama. Cara memasuki lingkungan internasional. Outsourcing adalah pembagian tenaga kerja secara internasional. Ekspor adalah memasarkan produknya di negara lain dengan biaya sumber daya yang relatif rendah. Lisensi. Dengan lisensi, perusahaan pemberi lisensi di suatu negara dapat memastikan sumber daya tertentu tersedia untuk perusahaan di negara lain. Investasi langsung. Perusahaan terlibat dalam fasilitas manufaktur di negara lain berupa pengelolaan aktiva-aktiva produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.